Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktaviana Mayangsari dari Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai ekonomi mikro makro serta manajemen keuangan syariah. Langsung saja kita simak video berikut ini. Dari yang pertama, pengertian ekonomi mikro dan makro. Rancangan bangun ekonomi mikro dan makro Islam. Ekonomi makro adalah cabang ilmu yang mempelajari kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Sedangkan pada pengertian ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan perekonomian hanya pada bagian kecilnya. Ekonomi makro dan ekonomi mikro, yaitu yang kedua mengenai struktur pasar dan persaingan harga. Struktur pasar adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku, usaha, dan kinerja. Pasar antara lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar, keragaman produk, sistem distribusi, dan penguasaan pasar. Persaingan harga adalah persaingan dalam menentukan harga. Barang dagangan yang dilakukan oleh perdagangan ekonomi sebagai upaya untuk merebut pasaran dan memukul persaingan dagangnya. Struktur pasar terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, persaingan sempurna, persaingan monopolistik, oligopoli, dan monopoli. Materi yang kedua yaitu tujuan kebijakan makroekonomi. Yang pertama, menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kedua, produksi dalam negeri yang tinggi. Yang ketiga, ekonomi yang stabil. Yang keempat, neraca pembayaran seimbang. Yang terakhir, pendapatan penduduk yang merata. Materi selanjutnya yaitu mengenai tafsir ayat dan hadis ekonomi. A. Penggolongan pembiayaan berdasarkan akad jual beli bagi hasil dan sewa. Pembiayaan syariah berupa pembelian barang dari pihak bank kepada nasabah. Jual beli adalah kegiatan perdagangan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Berdasarkan prinsip-prinsip syariah, akad dan jual beli antara lain. 1. Akad murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan agar perolehan dan keuntungan margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Yang kedua adalah akad salam. Akad salam adalah akad jual beli dengan uang muka dengan pengirimannya di belakang. Yang ketiga, akad istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Belah pihak atau lebih untuk menjalankan usaha tertentu dengan tujuan mencari keuntungan di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dan kerja. Selanjutnya, akad muzoroah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak di mana pemilik modal memberikan modal, tanah, bibit, tanaman kepada pengelola. Hal ini lebih ke pertanian. Selanjutnya, akad musyakoh adalah sebuah bentuk kerjasama pemilik kebun dengan petani, penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal.
Yang ketiga adalah sewa. Ijara adalah akad sewa, menyewa antara pemilik objek, sewa dan penyewa untuk mendapatkan manfaat atas objek sewa yang disewakan. IMBT adalah ijarah muntia bita milik, adalah akad pembiayaan dengan prinsip sewa beli antara pemilik objek IMBT atau bank dan penyewa disebut nasabah, dengan diakhiri perpindahan kepemilikan objek IMBT dari bank ke nasabah melalui akad jual beli. Yang B adalah ayat dan hadis zakat, infak, dan sedekah. Zakat. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukunlah beserta orang-orang yang rukuk. Sholat berjamaah, Quran Surat Al-Baqarah 2:43. Yang kedua, infak, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, Quran Surat Al-Imran. Sedekah, sedekah tidak akan mengurangi harta, hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua yaitu mengenai manajemen keuangan syariah. Konsep nilai uang, time value of money, dan economic value of time. Time value of money adalah konsep yang menerangkan bahwa nilai uang pada saat sekarang lebih berharga jika dikomparasikan di masa yang akan datang. Sehingga dengan waktu yang terus berjalan, nilai nominal uang harus ditingkatkan agar nilai realnya sama. Konsep ini menganggap bahwa nilai uang harus selalu bertambah. Konsep ini tidak peduli dengan cara-cara untuk menambah nilai uang tersebut. Maka dari itu, konsep ini sangat identik dengan riba. Yang kedua, economic value time adalah konsep menyatakan waktu khususnya yang produktif akan menghasilkan dan menambah nilai ekonomi. Dengan konsep ini, maka jika kita ingin menghasilkan dan menambah nilai ekonomi, maka kita harus memanfaatkan waktu sebaik dan seproduktif mungkin. Yang kedua adalah hubungan rasio keuangan dengan kinerja keuangan bank. Likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, aktivitas Fahmi menyatakan rasio keuangan dan kinerja perusahaan mempunyai hubungan yang erat. Rasio keuangan sangat banyak jumlahnya dan setiap rasio itu mempunyai kegunaannya masing-masing. Bagi investor, ia akan melihat rasio dengan penggunaan yang paling sesuai dengan analisis yang akan ia lakukan. Jika rasio tersebut tidak mempresentasikan tujuan dari analisis yang akan ia lakukan, maka rasio tersebut tidak akan dipergunakan. Karena dalam konsep keuangan, dengan namanya fleksibilitas, artinya rumus atau berbagai bentuk formula yang dipergunakan berusaha disesuaikan dengan kasus yang diteliti. Baiklah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.